Tante Karina. Kali ini saya mencoba sedikit menjelaskan tentang tolong-menolong dalam mata pencarian yang sering disebut dengan rimpah-rimpah. Jadi, rimpah-rimpah ini adalah suatu jenis tolong-menolong dalam hal berladang atau mengerjakan sawah, khususnya dalam proses produksi. Rimpah-rimpah adalah suatu bentuk kerjasama atau tolong-menolong pada tahapan-tahapan tertentu dalam pekerjaan ladang di Papua. Jadi kalau waktu saya ingat ketika saya masih di kampung, waktu kecil sampai remaja dan anak muda, saya pernah terlibat dalam kelompok-kelompok rimpah-rimpah. Jadi pada saat itu kami melakukan rimpah-rimpah untuk mencangkul sawah, juga membersihkan rumput-rumput di ladang yang disebut dengan menggogo. Jadi setiap tahapan itu biasanya dilakukan juga secara tolong-menolong. Jadi rimpah-rimpah ini adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh para petani, bisa oleh kelompok anak-anak, kelompok remaja, kelompok anak muda, bisa juga kaum bapak dan kaum ibu. Tata caranya, kalau mau melakukan rimpah-rimpah itu, disepakati beberapa orang jumlahnya. Sehingga nanti setiap orang itu mendapatkan giliran untuk dibantu dalam tahapan pekerjaan ladang atau sawahnya. Jadi tidak bisa misalnya orang-orangnya ditambah di tengah jalan, kecuali sudah cukup semuanya atau sudah mendapat giliran semuanya. Jadi bisa juga antara para anak gadis dan anak lajang digabung, atau bisa juga hanya laki-laki saja atau perempuan saja. Karena kadang-kadang ada pekerjaan yang hanya biasa dilakukan oleh kaum perempuan. Misalnya membersihkan ladang, dibersihkan gulma ladang yang disebut dengan menggogo pagi. Itu biasanya hanya dilakukan oleh perempuan, sehingga anggota kelompok rimpah-rimpahnya pun hanya perempuan. Tapi misalnya kalau mencangkul sawah, itu bisa gabungan antara laki-laki dan perempuan. Jadi rimpah-rimpah ini, sebutan lainnya sering juga disebut dengan abin-abin atau si urup-urup. Jadi kalau misalnya anggotanya 10 orang, berarti selama 10 hari, itulah bergiliran nanti mengerjakan kerjaan pertaniannya, baik di ladang ataupun di sawah. Jadi tidak ditetapkan juga, misalnya harus sama jenis pekerjaan untuk setiap anggota kelompok rimpah-rimpah. Setiap anggota rimpah-rimpah biasanya membawa peralatannya masing-masing. Misalnya kalau mencangkul di sawah, maka setiap anggota wajib membawa cangkulnya masing-masing dari rumahnya. Tuan rumah hanya menyediakan lauk pauk seperti makan siang atau juga minum pada sore hari, ya, itu yang harus disediakan. Jadi disepakatilah waktunya, kapan mulai dan kapan berakhir. Kadang-kadang juga disepakati tentang kondisi cuaca. Misalnya kalau di kelompok atau di tiba giliran seseorang, misalnya mulai siang sampai sore itu datang hujan, akan disepakati juga nanti mungkin akan diganti setengah hari lagi untuk membantu
pihak yang terkena musim hujan tersebut. Begitu seterusnya. Jadi limpah-limpah ini kalau dulu itu sangat umum dilakukan, sekarang saya tidak tahu apakah masih umum dilakukan. Tapi yang pasti limpah-limpah ini tidak dibayar dengan uang, tapi masing-masing anggota membayar dengan menyumbangkan tenaga masing-masing secara bergiliran di antara anggota limpah-limpah. Mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang limpah-limpah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mungkin juga mengingatkan kita yang sudah dirantau bahwa kita pernah melakukan limpah-limpah di kampung kita, halaman kita masing-masing, atau bagi yang masih mempraktikannya sekarang, silakan itu tetap dipertahankan karena itu sangat baik untuk membantu sesama dan saling tolong-menolong. Begitu saja, Juan Bante Karina, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya makin berkembang ke depannya. Lihat sate, salam sehat, Juan Bante Karina.